Oke, baik anak-anak, siap-siap. Ustadz akan mengulang sebentar materi yang kemarin telah kita pelajari. Setelah itu Ustadz akan membuat soal latihan di buku tulis kalian. Jadi kalian siap-siap memperhatikan biar nanti mengerjakannya mudah atau menjawabnya gampang sekali. Baik, perhatikan. Surah An-Nas ya. Semuanya hafal ya tentang surah An-Nas karena sudah pernah setoran hafalan sama Ustadz Ridho. Semuanya juga sudah banyak setor dan alhamdulillah lancar. Nah, surah An-Nas ini diingat-ingat kemarin Ustadz pernah menyampaikan kalau di dalam Al-Qur'an itu ada di urutan surahnya ke 114. Ingat-ingat 114 itu surah An-Nas. Kalian bisa membuka Al-Qur'an sendiri di urutan pasti ada di paling belakang. Namanya An-Nas. Nah, ingat ya. Berikutnya anak-anak surah An-Nas itu pasti tahu semua kalau artinya itu manusia ya. An-Nas itu artinya manusia. Surahnya waktu itu diturunkan di kota mana? Semuanya ingat kan? Ada di kota Makkah atau Makkah ya. Makanya surah-surah yang turun di kota Makkah atau Makkah dinamakan atau disebut surah Makkiyah. Bisa diingat-ingat nanti gampang sekali menjawabnya. Nah, kan kalian udah hafal. Kira-kira ingat nggak jumlah ayatnya itu? Ada berapa? Kalian bisa lihat di tampilan. Ustadz tampilkan menggunakan angka Arab nih. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ayat. Diingat-ingat nanti ketika ada soal untuk menjawab berapa jumlah ayat surah An-Nas, jawab aja 6 ya. Berikutnya anak-anak masih ingat kan tentang bunyi-bunyinya? Bunyi surah An-Nas ayat ke-1, bagaimana ayat kedua, bagaimana ayat ketiga, bagaimana, dan seterusnya. Nanti kalau Ustadz bilang, apakah benar bunyi surah An-Nas ayat kedua adalah Qul a'udzu birabbin nas? Nah, salah Ustadz. Yang benar bagaimana? Malikin nas. Nah, kalau memperhatikan ingat. Baik, anak-anak lanjut lagi ya supaya kalian tambah mantap. Nah, surah An-Nas itu sangat bagus sekali ketika kalian biasakan untuk membaca kapan waktunya? Pagi hari, sore hari, sebelum tidur. Itu sangat baik, bagus karena bisa menjaga kalian dari gangguan-gangguan musuhnya kita, musuhnya Allah, setan ya. Nah, itu sekilas ya tentang materi surah An-Nas. Ustadz akan lanjutkan lagi karena nanti ada materi lagi yang akan Ustadz berikan. Tentang apa? Tentang teladannya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang apa? Kejujurannya. Nah, kemarin Ustadz juga pernah cerita ya tentang kisahnya Nabi Muhammad yang waktu itu masih belum menikah dengan Siti Khadijah, masih ikut dengan pamannya yang bernama siapa? Ingat, nanti bisa jadi keluar. Namanya Abu Thalib. Nah, ceritanya kan waktu itu Nabi Muhammad bekerja kepada Siti Khadijah karena beliau adalah saudagar, orang yang kaya raya. Nah, ingat kan menjualkan dagangannya Siti Khadijah kemana? Ke negeri Syam. Nah, sampai beliaunya itu mendapatkan keuntungan yang besar sekali karena semuanya laku terjual. Mengapa kok bisa seperti itu? Ya karena Nabi Muhammad sendiri jualnya jujur. Kalau barangnya jelek, bilang jelek. Barangnya bagus, bilang bagus. Kalau barangnya ini lama, bilang lama. Kalau barangnya ini murah, ya murah. Begitu. Tidak berbohong dengan orang yang akan membeli.
Ingat waktu itu juga berangkatnya bareng-bareng. Nah, dengan kejujurannya Nabi Muhammad, orang-orang Mekah itu sampai menyebut Nabi Muhammad apa? Mendapat gelar apa itu? Al-Amin. Al-Amin itu artinya apa? Ayo, masih ingat kan? Al-Amin itu, nah insya Allah masih ingat kan? Orang atau, yuk, Al-Amin itu sosok ya, sosok orang yang jujur, yang dapat dipercaya. Nanti kalau ada soal Al-Amin artinya apa anak-anak? Dapat dipercaya bisa, atau orang yang jujur yang dapat dipercaya bisa. Nah, arti jujur sendiri bagaimana? Ingat nggak jujur itu? Ingat ya, berkata apa adanya. Berkata sesuai kenyataan, tidak berbohong atau tidak membuat cerita-cerita lain. Nah, kepada siapa kita harus berbuat jujur? Ingat kan? Kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Terutama jujur kepada ayah bunda, orang tua kita. Kepada guru, kepada teman, saudara, semuanya. Karena kalau kita berbuat jujur, tidak hanya Allah yang cinta, semua orang yang di sekitar kita pasti sayang, cinta, dan kagum kepada kita. Keuntungan yang baik, keuntungan yang sangat istimewa kalau kita berbuat jujur. Ingat kan kemarin akan dimudahkan masuk ke dalam surga, banyak orang yang suka, Allah cinta, orang tua kita sayang, teman-teman kita suka bermain sama kita. Nah, itu hanya singkat ya tentang pembelajaran kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang tugas kalian apa? Nah, kalian siapkan dulu. Udah siap belum buku tulisnya? Buku tulis. Baik, sudah ada suaranya lagi ya. Mohon maaf, barusan itu ada gangguan sinyal, sehingga teman-teman suara Ustadz juga tidak kelihatan. Baik, anak-anak, ini yang hadir cukup banyak. Ustadz akan foto kalian dulu, sambil kalian menyiapkan buku tulisnya. Nah. Oke, siap kalian buku tulisnya. Bisa di atasnya itu kasih judul atau tugas, ayo berlatih. Yang masih bermain akan ketinggalan, yang masih kemana-mana pasti. Tulis di mana, Ustadz? Boleh. Oh iya, namanya lupa ya. Nah, di sini boleh kalian tuliskan nama dulu. Mana? Halaman berapa, Ustadz? Tidak ada halaman, kalian mengerjakannya di layar. Ustadz akan membuat soal sendiri. Tidak perlu nama, tidak apa-apa, karena nanti bisa kalian foto. Ustadz, tulis di mana? Di buku tulis. Siapkan buku tulis kalian. Sudah, Ustadz. Oke. Sudah, Ustadz. Kalau sudah, Ustadz, dari tadi. Oke, siapkan angka 1. Angka 1, angka 2. Kalau kurang besar tulisannya, kalian besarin sendiri dari situ ya. Siap. Kalau sudah konsentrasi, Ustadz akan membacakan
soal nomor 1. Jawabnya gampang insya Allah kalau kalian tadi memperhatikan Ustadz. Insya Allah hanya ada 5 ya. Kalau nanti waktunya cukup Ustadz tambahin lagi. Sekarang siapin dulu 1 sampai 5. Yang sudah siap boleh kasih jempolnya. Oke. Ustaz, Baik. Ustaz aku sudah siap. Oh, sudah siap. Sudah siap. Oke. Udah siap. Baik, Ustadz kembali matikan suaranya ya supaya teman yang Iya. lain mendengar suara Ustadz dengan jelas. Ya. Ya. Baik, nah sekarang hanya ada 1 suara ya, suaranya Ustadz ya. Sudah ditulis? Suaraku masih Ayo ada. berlatih. Nah, kalian bisa memberikan kode dengan jempol kalau sudah. Sudah, ayo berlatih, ditulis. Namanya sudah ditulis? Kasih jempolnya kalau sudah. Oke. Sekarang nomor 1 sudah kalian tulis belum? Oke, dengan memberikan jempol artinya kalian udah siap ya. Baik. Udah ngasih jempol semua. Siap. Nomor 1, perhatikan. Kalian nanti menjawabnya gimana? Ustadz akan memberikan pilihan. Nomor 1 akan memberikan pilihan. Soalnya, dengarkan. Surah An-Nas di dalam Al-Quran ada di urutan surah keberapa? Silahkan bisa dijawab di sini. Ayo. A. Pilihannya ya, pilihannya. Pilihannya, karena tadi Ustadz bilang menyampaikan ada pilihan. A. 115. Nanti kalian langsung tulis jawabannya ya. Ustadz hapus. B. 104. Konsentrasi. Ini Ustadz juga menguji konsentrasi kalian. Memperhatikan enggak? C. 114. Silahkan kalian dijawab. Ustadz akan hapus lagi sekarang. Nah, dah nomor 1 barusan. Ustadz ulangi soalnya ya. Surah An-Nas di dalam Al-Quran itu ada di urutan surah keberapa? Ustadz sengaja tidak menampilkan ya. Baik, yang merasa sudah selesai Ustadz kasih jempolnya supaya tahu mau kita lanjutkan atau masih menunggu teman-teman. Kalau belum, lambaikan tangan ya, dada-dada ya. Kalau sudah, boleh kasih jempolnya. Oh, ternyata sudah banyak yang memberikan jempolnya ini ya. Baik. Berarti sudah beres ya, gampang ya. Nah, sekarang kalian siapkan nomor 2. Dengarkan. Nomor 2. Nomor 2. Nah, Ustadz akan membacakan salah satu ayat dalam surah An-Nas. Nanti ditulis kira-kira ayat keberapa. Min syarril waswasil khannas. Tuliskan kira-kira ayat keberapa itu. Min syarril waswasil khannas.
Ini untuk nomor 2 ya. Tuliskan ayatnya. Ayat keberapa kira-kira? Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Nah, Ustaz sudah ulangi berkali-kali ya. Tuliskan ayatnya saja, ayat keberapa. Ini untuk nomor 2. Nah, boleh yang sudah ketemu jawabannya, kasih jempolnya. Kalau sudah ketemu jawabannya. Min syarril waswasil khannas. Ustadz kasih jempolnya kalau sudah selesai nomor 2. Oh, sudah berarti ini ya, banyak yang ngasih jempol nih. Kalau sudah, kalian siap-siap nomor 3. Oke, persiapan nomor 3. Nomor 3, hati-hati. Insya Allah mudah nomor 3. Oke, nomor 3. Nomor 3. Dengarkan. Ustadz akan bacakan soal pelan-pelan. Nomor 3. Nomor 3, Ustadz banyak mengambil di buku paket kalian ya. Insya Allah kalau sudah pernah mengerjakan, pasti aha, tahu aku. Itu apa artinya. Nah, nomor 3. Surah An-Nas itu memiliki arti. Arti dari surah An-Nas itu apa? Ayo. An-Nas artinya apa kira-kira? Apakah kalian ingat? Kalau ingat langsung tulis. Selesai. An-Nas artinya apa? Itu untuk nomor 3. Ya, nomor 3. Nomor 3. Baik. Boleh kalau yang sudah, Ustadz kasih jempolnya. Karena Ustadz biar tahu mau melanjutkan atau masih menunggu ya. Sekarang kalau sudah, kalian boleh siapkan nomor 4. Nah, nomor 4. Siapkan. Ustadz ingin lihat kalian. Coba kasih jempol atau lambaikan tangan. Yang sudah tulis jempolnya. Kira sudah jempol ya. Oh, banyak yang ngasih jempol ya. Baik. Rafif selesai. Jempol kalau sudah selesai, Rafif. Ada yang, oh ternyata selesai ya. Oh, baik. Kayaknya mudah nih soalnya. Banyak yang sudah selesai. Oke, siap-siap. Sekarang nomor berapa? Nomor 4. Nomor 3 sudah tadi ya. Nomor 4 sekarang. 4 ini gampang juga. Nah, tadi konsentrasi. Nomor 4. Nabi Muhammad dengan kejujurannya, saking jujurnya, orang-orang Mekah itu sampai memberikan gelar yang artinya itu dapat dipercaya atau orang yang jujur yang dapat dipercaya. Kira-kira nama gelar itu apa? Yuk, nama gelarnya itu yang sampai diberikan orang-orang Mekah. Nabi Muhammad kan sampai disebut orang yang jujur yang dapat dipercaya, sampai memberikan gelar yang namanya, jangan lupa kasih al. Ayo, al apa itu? Diingat-ingat. Nama gelar yang diberikan oleh orang-orang Mekah kepada Nabi Muhammad karena kejujurannya. Untuk nomor 4 ya, ingat-ingat jawaban nomor 4 itu. Ingat enggak? Insya Allah kalau tadi mendengarkan Ustadz, ingat ya, mudah. Wildan sudah goyang-goyang, selesai tak Wildan? Ketemu jawabannya, tahu? Jempolnya coba. Oh iya. Akbar juga ngasih jempol. Felisa selesai dah, mudah nomor 4 barusan. Oh jempol, ternyata ingat ya. Baik. Mau dilanjutkan nomor 5 atau masih menunggu teman-teman? Kita soalnya hanya 5 saja. Setelah ini terakhir. Kalau sudah boleh persiapan nomor 5 ya. Nomor 5.
Briza, santai-santai selesai, Briza. Oke, jempolnya kalau sudah selesai. Izi, kok tenang-tenang selesai? Sudah, oke, baik. Kalau sudah, siapkan nomor 5. Ini terakhir dah. Nanti kalau 5 ini kalian betul semua, 100. Kalau salah 1, 80 nilainya. Kalau salah 2, 60. Salah 3, nilainya 40. Salah 4, nilainya 20. Salah 5, salah semuanya, Ustadz kasih telur bebek. Nah, oke, baik. Langsung nomor 5. Nomor 5 ya. Ini soal terakhir. Gampang. Nah, nomor 5 itu kira-kira Nabi Muhammad waktu masih muda itu kan diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk datang ke rumahnya saudagar yang kaya raya. Nabi Muhammad akan menjualkan dagangannya. Kira-kira siapa nama itu? Nama perempuan. Nama perempuan yang waktu itu Nabi Muhammad menjualkan dagangannya ke kota Sam, lalu sampai yang perempuan ini mengagumi Nabi Muhammad lalu menikah. Siapa namanya itu? Ayo, nama perempuannya siapa? Ustadz tadi sudah menyebutkan ya. Adakah yang ingat? Nama perempuan kaya raya yang waktu itu meminta bantuan Nabi Muhammad untuk menjualkan dagangannya, sehingga dagangannya itu laris manis, terjual. Akhirnya perempuan wanita itu kagum, lalu menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah nama itu? Mas Rafif ngasih jempol, sudah ketemu ya suara jawabannya ya. Itu untuk nomor 5 ya. Oke, nomor 5. Boleh kasih jempolnya kalau sudah selesai. Ayo ingat enggak? Insya Allah mudah kalau kalian saat Ustaz menyampaikan ilmu materi kalian mendengarkan dengan baik. Harus juga ngasih jempol. Baik. Nah, kalau sudah selesai, tenang. Kalau semuanya betul, nanti Ustadz kasih 100. Nah, buku yang ada di depan kalian, yang sudah ada jawabannya, nanti minta tolong ya, difoto, dikirim Japri ke Ustadz Ridho. Ya, difoto, kirim. Ustadz, ini tugasnya Lala misalnya. Ustadz, ini tugasnya Akmal. Insya Allah, kalau sudah Ustadz koreksi, nanti Ustadz kasih nilai. Baik, anak-anak, ini belajar dengan Ustadz tidak lama ya, hanya sampai di sini dulu. Nanti kalau ada yang ketinggalan soalnya, ada yang belum dikerjakan, boleh kalian membuka rekaman di YouTube-nya. Ini insya Allah Ustadz rekam. Ustadz, keluarkan tampilannya dulu. Baik, kalian sudah dari pagi mengikuti Zoom, biar ada waktu istirahat juga. Kita akhiri ya pembelajaran hari ini. Ustadz tunggu, kalau sudah memang selesai, nanti difoto, dikirim. Ustadz akan kasih nilai insya Allah. Baik, anak-anak, terima kasih ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa membaca surah Al-Asr. Semoga apa yang kalian ikuti tadi bisa membawa manfaat buat kalian. Baik. Isti'dadan. Khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim.
asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, anak-anak, terima kasih. Selamat istirahat. Yang laki-laki persiapan sholat Jumat, mandi, anaknya ya. Ustaz tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.